kenapa motor itu setiap 3 bulan sekali diganti oli? Ada olinya kan? Pelumasnya. Kalau nggak diganti olinya habis, yang ada pistonnya tabrak-tabrakan. Yang ada nanti apa? Naik motor terbakar motor. Lihat, kalau motor sudah knalpot yang mengeluarkan asap putih kental pekat, berarti olinya udah habis. Sama juga kayak tubuh. Ada oli di dalam antar tulang ya, antar hubungan antar tulang antar tulang, nah sini ya. Nah oli itu kita sebut dengan cairan sinofil. Kalau itu habis, yang ada gesekan. Kalau terus-terusan terjadi gesekan, dia habis nih, keropos, gitu ya. Jadi kalau keropos seperti ini nyeri lah, nyeri hebat gitu ya. Kenapa bisa terjadi nyeri ya? Karena ketika keropos tadi dia mengeluarkan serpihan, kemudian tubuh menganggap dia itu adalah antigen. Ketika dianggap antigen, maka sistem imun akan menangkap, akan memakan dengan melepaskan sitokin dan bla bla segala macam, terjadilah respon inflamasi. Maka disebut dengan osteoartritis. Ada pertanyaan? Jelas? Oke. Kalau osteoartritis karena cairan sinofil berarti bedanya sama RA apa? RA kan autoimun. Autoimun yang menyebabkan kerusakan pada tulang. Kalau ini bukan karena autoimun, tapi karena usia. Jadi pelumas kita itu ada jangka waktunya, jangan dipakai terus menerus. Makanya saya pernah bilang kan, sebenarnya mager itu menyehatkan juga dalam satu sisi. Maksudnya apa? Orang yang geraknya terbatas atau yang geraknya sedikit, itu dia menabung pelumasnya supaya nanti ketika tua nggak cepat habis. Contoh sederhana, kita isi oli, kalau jalannya cuma dari kos ke UBP aja mungkin 3-4 bulan nggak isi oli. Tapi kalau jalannya dari UBP ke Bandung sana mungkin sebulan sudah isi oli lagi kan, sama juga. Makanya penyakit osteoartritis ini kebanyakan diderita sama orang lanjut usia. Kalau masih muda dulu enggak. Kenapa? Dia masa mudanya dihabiskan pelumasnya. Contoh, dia lari, naik tangga, atlet lari, atlet taekwondo, atlet apapun. Ketika dia muda, dia habiskan tadi. Ketika kita lari kan kita butuh ini kan oli tadi, habis olinya. Sehingga apa? Sebelum dia tua, olinya sudah habis, umur 50 sudah kena pengapuran tulang orang itu, osteoartritis. Jadi, tadi saya bilang di satu sisi mager itu menghemat ini gitu ya. Tapi satu sisi ada penyakit yang berbahaya lagi yang mengintai orang mager, apa itu? Henti jantung mendadak. Ya, henti jantung mendadak itu ya orangnya meninggal di tempat. Makanya kan pernah lihat ya, orang yang jarang olahraga tiba-tiba dia main futsal langsung tergeletak di belakang, langsung meninggal. Nah itu dia. Jantungnya dilatih untuk diam pelan gitu. Mager itu kan jantung nggak berkontraksi, wah cepet gini kan, santai aja. Tapi ketika dia olahraga berat, tenis, futsal, jantungnya dipacu gini kan. Ketika dipacu cepat berhenti, meninggal kan. Nah makanya satu sisi mager itu nggak baik untuk kesehatan, satu sisi ya kita lihat dari segini ya bagus gitu. Kalau saya bilangnya, tapi karena kita sudah diberikan waktu, nah jadi Tuhan itu menciptakan kita, ini kamu nih usia 50 tahun ini bisa nih untuk jalan hanya sekedar naik tangga kampus bisa. Tapi sampai usia 50 tahun, kalau gitu-gitu terus kamu lakukan, usia 60 nanti keropos tulangmu. Nah, ini enggak. Tapi ada jangka waktunya. Jangan takut sekarang enggak. Ya, karena tulang apa namanya? Cairan sinofil kita masih full ini, masih full. Jadi masih muda seperti ini cairan sinofil kita full. Terus apalagi yang menyebabkan cairan sinofil itu habis sebelum waktunya? Obesitas. Orang yang obes, kan tadi sudah ngasih tahu pengertian tulang ya. Tulang adalah suatu organ yang menopang bobot tubuh. Kalau tubuhnya terlalu berat, otomatis beban si tulang juga akan semakin besar. Kalau beban tulang semakin besar, lama-kelamaan habis si cairan sinofilnya. Makanya kalau ada pasien kena osteoartritis, kemudian dia obes, dokter nggak ngasih dia obat. Dokter cuma bilang, Pak, Bu, diet dulu baru saya bisa berikan obat. Karena percuma diberikan obat kalau dia nggak diet, sama aja, nggak akan sembuh. Ya, jadi kebanyakan orang pengapuran tulang ini adalah obes. Ya, kalau orangnya langsing nggak akan kena ini ya. Osteoartritis. Ada lagi pertanyaan? Ada? Lihat pengertian. Jadi osteoartritis ini penyakit degeneratif, artinya apa? Penyakit yang dia jangka panjang untuk nanti usia. Ya.
pada sendi sinovial. Maka apa? Sendi yang mengandung cairan sinovial tadi, yang ditandai dengan hilangnya tulang rawan. Kartilago itu artinya tulang rawan. Yang ini. Nah, gitu ya, yang warna putih. Jadi tulang kemudian dibungkus dengan tulang rawan, kemudian ada cairan sinovialnya di tengah-tengah sini. Ya. Kita lihat tulang rawan itu jaringan yang keras, ya. Kemudian dia licin, sehingga kalau kita ginikan tangan kita nggak akan ada bunyinya. Orang keras dan licin, jadi nggak ada akan gesekan, gitu ya. Dan hampir tanpa ada gesekan, iyalah kan nggak ada gesekan, gitu ya, karena dia licin. Tapi pada orang yang osteoartritis, ya, si tulang rawan atau kartilagonya ini menjadi kasar. Kenapa? Cairan sinovialnya habis. Kalau cairan sinovialnya habis, terjadi erosi atau pengikisan pada tulang rawan. Lama-kelamaan tulang rawannya habis. Kemudian yang terjadi apa? Gesekan tulang antar tulang. Kalau sudah terjadi gesekan tulang antar tulang, habis tulangnya. Kopros dia. Ketika dibawa duduk sakit, duduk sakit. Kenapa? Tulangnya sudah habis. Tangannya dibawa ini tidak bisa. Paham? Ada tanya? Jelas? Baca. Kemudian apalagi yang menyebabkan penderita ini lebih menderita atau lebih menyakitkan? Tumbuhnya tulang baru di sini. Nah, atau kita sebut dengan bone remodeling. Tumbuhnya tulang baru seperti taji. Tahu taji ayam? Di kaki ayam itu ada tajinya nih, yang tajam. Nah, jadi tulang baru yang tajam ini akan menusuk otot, sehingga ketika dia duduk, ketika dia berdiri, tertusuk-tusuk, makin nyeri lah dia. Nah, gitu ya. Jadi osteoartritis ini penyakit yang dia memang sering diderita sama orang dalam usia, karena terjadi kerusakan pada si tulang rawan yang disebabkan oleh hilangnya cairan sinovial, sehingga yang terjadi hanyalah gesekan tulang antar tulang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Jelas ya? Kalau nggak jelas tanya aja. Kemudian apa penyebabnya atau etiologinya? Pertama apa tuh? Obesitas. Nggak bisa dipungkiri lagi. Kalau faktor usia oke lah, ya. Usia memang. Nggak obesitas pun ketika usianya sudah menopos, jelas dia bisa kena OA, ya. Tapi sebelum menopos, gitu ya, atau dia belum masuk masa menopos, masa 40 tahun, gitu ya, 45 tahun. Kenapa bisa kena OA? Iya, pasti dia obesitas. Kenapa? Selama usianya itu tubuh si tulangnya, beban yang ditanggungnya itu berat, ya. Apalagi dia sering naik turun tangga. Kalau kita naik tangga itu 3 kali bobot tubuh yang ditopang sama tulang, 3 kali. Kalau bobot kali 50 kilo berarti 150 dia menopang bobot tubuh kita. Tapi kalau kita turun tangga 7 kali, tulang menopang bobot tubuh kita. Ya, lebih berat kita turun tangga. Kenapa lebih berat turun tangga? Karena kaki duluan yang jatuh ke bawah, ya kan? Ketika kaki duluan jatuh ke bawah, maka semua tubuh akan ditopang sama tulang. Makanya dia 7 kali bobot tubuh dia topang. Daripada yang naik tangga, naik tangga kan 51. Jadi 3 kali bobot tubuh. Kecapean. Kalau keseringan naik turun tangga, ya habis dibanding cairan. turun tangga. Ya. Turun Kemudian tangga apa lagi? Cedera pada sendi, ya ini merasa namanya kalau naik trauma, kan trauma pakai besar tenaga jantung. gitu. Kemudian kecelakaan Bisa lebih sebagainya, ya. besar Kemudian turun gitu. memiliki Iya. riwayat osteoartritis pada keluarga ini jarang, karena ini bukan turunan sebenarnya, tapi ada juga. Operasi tulang, riwayat operasi tulang mungkin pada kesalahan operasi gitu ya, tapi jarang juga kalau nggak ini ya, kalau nggak pernah operasi. Kemudian ini berjenis kelamin, kenapa? Perempuan rentan. Iya, makanya iklan TV nenek-nenek main basket kan? Iya kan nenek-nenek kan? Bukan kakek-kakek. Pertanyaannya kenapa harus nenek-nenek yang main basket iklan susu kan? Gak usah saya sebutkan merek Anlin ya. Kenapa nenek-nenek? Karena tadi kalau ditanya sekarang ini tulang perempuan lebih kuat daripada tulang laki-laki karena ada hormon estrogen. Tahu dari mana Pak? Perempuan bisa melahirkan lebih dari 10 kali. 1 kali melahirkan itu setara dengan 7 tulang patah sekaligus rasa nyerinya. Ya.
Aku kalau udah ngomongin gitu kayak Dan walaupun laki-laki iya, bilang tulang ntar punggung malah keluarga. Kenapa ngeri-ngeri perempuan itu sedep tulangnya bareng bisa kuat? Karena ada aku estrogen di bayanginnya situ. udah ngeri-ngeri apalagi Estrogen Iya. akan memadatkan tulang pada perempuan sehingga tulangnya jadi kuat. Tapi ketika menopause, estrogen kalian pergi. Siapakah yang memadatkan tulang? Gak ada. Makanya harus dibantu dengan produk dari luar, suplemen dari luar yang mengandung kalsium dan vitamin D. Itulah tadi iklan susu. Ngerti? Nah itu dia. Kalau sekarang nggak minum susu, nggak minum vitamin D, yang bolos, nggak masalah. Tapi ketika udah tua, estrogennya nggak ada. Siapa yang memadatkan tulang? Nggak ada lah. Makanya dibantu dengan suplemen atau minuman dari luar yang mengandung tadi kalsium dan vitamin D. Ya. Kalau laki-laki normal aja deh. Ya. Kalau hormon laki-laki itu normal aja deh. Naik dikit kan. Nah, kenapa? Lihat aja laki-laki kalau nggak mandi itu ke kampus dia nggak usah dandan. Udah selesai. Coba perempuan 1 jam di depan kaca. Kalau kaca itu bisa ngomong, tahu-tahu aja. Ya kan? Kenapa? Itulah istimewanya perempuan karena ada estrogennya. Jangan kalian sesali. Kenapa kayak gini ya? Udah coba di depan kaca itu. Kenapa kayak gini? Gak selesai dan itu karena estrogen kali. Ya, karena estrogen itu. Kalau laki nggak ada estrogennya. Yang mau di depan kaca selesai dah. Gini kan? Kalau perempuan beda. Itu istimewa. Perempuan itu dia jarang kena asam urat karena ada estrogen tadi ya. Dia bisa mengeluarkan darah setiap bulannya, jadi asam urat yang ada dalam darah itu keluar. Laki-laki enggak, makanya lebih banyak laki-laki kena asam urat. Kemudian perempuan lebih kuat tulangnya, gitu ya, daripada laki-laki karena ada estrogen tadi. Tapi ketika menopause, semua penyakit tertumpu pada perempuan. Nah itu deh. Apakah secara logikanya, apakah Tuhan itu jahat? Mengasih semua, pasti ada hikmah di antara itu. Apa itu hikmahnya? Kalian disuruh nabung dari sekarang supaya nanti tuanya nggak suram. Ngerti? Maksudnya apa nggak suram nih? Kalian kan kuliah untuk dapat kerja. Ketika nanti kerja, tolong sisihkan sedikit hasil pencarian mata pencarian kalian untuk tadi konsumsilah vitamin yang mengandung vitamin D dan kalsium. Kenapa? Pasti tua kalian mengalami ini, pasti. Ya tua ya, bukan sekarang, tua. Dengan kalian mengkonsumsi itu terus-terusan berpuluh-puluh tahun gitu kan, nggak berasa, nanti tuanya lama kena ini. Yang tadinya kalau nggak minum suplemen tadi bisa umur 50 tahun, tapi kalian minum suplemen tadi bisa umur 70 tahun. Gitu. Jadi suplemen itu kalau diminum waktu sakit nggak guna, dia bukan obat, dia suplemen. Diminumnya kapan? Sebelum sakit. Jadi ketika sakit dia lama. Ya. Nah, apalagi selanjutnya apa namanya hikmah dari itu? Ternyata estrogen itu akan membuat sistem daya tahan tubuh perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Dan yang membuat perempuan itu multitasking. Tahu kan? Bisa semuanya dilakukan. Sampai nipu dia. Ya, itu karena estrogen. Jadi berbangga punya estrogen, tapi jangan terlalu tinggi estrogennya ya. Jangan terlalu tinggi. Kenapa coba? Bisa terkena kanker. Kalian saya kasih tahu ini bukan jorok ya. Kan ilmu ya. Nandakan perempuan yang tinggi estrogennya itu dadanya besar. Kalau dada perempuan itu besar, estrogennya pasti tinggi. Karena kalau kelebihan estrogen menyebabkan kanker payudara. Nah, jadi kalau misalnya estrogen itu terlalu tinggi, itulah penyakit kanker payudara. Karena kalau estrogen itu berikatan dengan estrogen reseptor, terjadi proses sinyalisasi tadi. Terbentuklah protein yang bisa membuat pertumbuhan sel abnormal. Jadilah kanker. Makanya obat kanker payudara, obat kanker payudara itu adalah obat yang menghambat si estrogen enggak berikatan dengan reseptornya. Itu obatnya. Namanya tamoxifen. Ya. Jadi kalau kalian lihat gampang aja, nggak usah cek darah estrogennya banyak enggak. Lihat aja wanita yang dari bukan operasi ya, bukan secara natural ya. Dadanya besar. Kenapa? Estrogen itu akan membuat sel-sel di sekitar itu menjadi lebih besar ya. Banggalah yang menjadi lebih besar ya. Dan kebanyakan dia jarang kena gangguan menstruasi. Itu dia. Daripada orang yang
maaf ya yang kecil. Jarang bukan Pengajar. bukan enggak ya, jarang. Misalnya apa? Nyeri menstruasinya nggak terlalu parah daripada yang tadi. Kalau estrogennya terlalu banyak atau estrogennya cukup lebih gitu ya, kan dinding rahim itu luruh karena ada estrogen. Ketika ada estrogen, dia luruh. Otomatis orang yang kelebihan estrogen tadi akan meluruhkan si dinding rahim lebih cepat, sehingga dia nyerinya nggak terlalu dengan orang yang biasa ya. Kayaknya orang yang maaf tadi gendut tadi, dia jarang terkena gangguan menstruasi. Tapi masalahnya tiba-tiba kena kanker aja. Nah itu masalahnya. Itu masalahnya. Satu sisi ada positifnya, satu sisi ada negatifnya ya. Jadi yang merasa datanya besar itu coba di screening mulai dari sekarang, karena penderita kanker payudara itu kebanyakan dari Jawa Barat ya. Dari Jawa Barat. Ini dari apa? Itu lihat di HS. Asal Sadikin. Kebanyakan dari Jawa Barat. Ya. Oke ya, itu sekedar informasi. Karena harus ada ilmu yang saya sampaikan ke kalian. Terserah kalian lihat dari posisi yang mana ya. Yang penting tujuan saya yang memberikan ilmu itu ya. Ketika kalian ditanya orang kan bisa jawab, gitu ya. Nah kemudian kelainan pada tulang bawaan ini jelas ya. Kalau misalnya dia dari lahir sudah ada masalah pada tulang ya kita mau bilang apa lagi ya. Kemudian menderita penyakit tertentu yang kemarin rheumatoid arthritis. Kayaknya tadi ada kita tahu bahwa apa bedanya RA sama osteoartritis. Kalau RA dia diserang sistem imunnya yang menyebabkan si tulang rawannya habis sama cairan sinovialnya. Walaupun dia belum menopos juga bisa kena ini gitu ya. Tapi kalau osteoartritis harus tua dulu karena dia sinovialnya habis berdasarkan usianya. Kalau nggak tahu, Tapi kalau nggak RA ngerasa, tidak belum mandang ngerasa. usia, sistem imunnya bisa menghabiskan ini dalam waktu sekejap. Paham ya bedanya ya? Ada pertanyaan? Ada. Kemudian yang melakukan perjalanan aktivitas fisik ya, misalnya apa ini? Suatu hakil itu sering sekali. Kalau lihat ya, kalau hakil kan ditekan kayak gitu ya, sehingga apa? Bobot tubuh akan tertumpu pada sendi ya, sendi yang ada di kaki. Sehingga lama-kelamaan habislah sendinya. Makanya ternyata osteoartritis pada sendi yang ada di kaki, dekat mata kaki. Ya, jadi kurangi pakai high ya, silahkan pakai high waktu kondangan silahkan gitu ya. Tapi saya lihat sini yang perempuan semua pakai sepatu rata, ya itu bagus itu. Ya, itu kan sepatu rata namanya ya. Jadi kalau sepatu rata ini sepatu rata itu nggak akan membebani sendi yang ada pada kaki. Dia kan rata gitu. Tapi kalau high heel pasti ada sendi yang terbebani gitu ya. Jangan sering-sering pakai high heel ya. Saya ini lutut. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Itu penyebabnya, etiologinya ya. Kemudian patogenesisnya, mekanisme terjadinya osteoartritis ya. Lihat. Tadi kan osteoartritis itu terjadi karena si cairan sinovialnya habis, ya kan? Itu pertama. Ketika cairan sinovialnya habis, maka tulang rawan akan terjadi gesekan kan? Kemudian setelah tulang rawan bergesekan, tulang rawannya yang habis. Nah, ketika tulang rawan itu habis, maka tinggallah tulang. Paham? Ketika tinggal tulang, dia buat gerak, yang terjadi gesekan tulang antar tulang. Ketika terjadi gesekan tulang antar tulang, maka keluarlah serpihan tulang tadi. Ini serpihan. Ketika serpihan tadi tulang keluar, dianggap sama sistem imun antigen. Ini zat apa ini kok tiba-tiba ada dalam tubuh? Ingat proses sistem imun. Ketika dia nangkap suatu antigen, dia akan panggil temannya yang lain dengan cara mengeluarkan Ini harusnya maka sitokinnya keluar banyak. Itulah yang menyebabkan rasa nyeri. protesnya. Ya, jadi sitokinnya keluar yang menyebabkan peradangan, merah, bengkak, gitu ya. Kenapa bisa sitokinnya keluar? Karena tulangnya tadi bergesek menimbulkan serpihan yang dianggap sama sistem imun itu antigen. Ini prosesnya. Ada pertanyaan? Jelas? Ini habis kan? Ini jaringannya habis. Beda kan sama yang normal? Kalau kemarin ini Licin, aku nggak dia masuk. tapi kalau yang dia osteoartritis habis dia keropos, sehingga apa ketika tulang yang bergerak terjadi gesekan, lepaslah serpihan-serpihan tulang tadi. Akibatnya apa? Dikenali sama sistem imun adalah antigen. Ketika dia mengenali antigen, jadi nggak mau ada sesuatu yang masuk. Dia panggil temannya dan cara Tanggal berapa sih ini ya, berarti? sitokin yang dilepaskan nggak main-main, dibalikin. Sehingga yang terjadi adalah nyeri hebat. Ya, sampai orangnya bisa pingsan gitu macam. Tanggal Ada tanya?
Jelas. Nah, kita lihat ya. Stadiumnya atau stage-nya kita lihat. Dari stage 1 sampai stage 4 lah kita bagi. Kalau stage 1 lihat, itu cairan sinovilnya sudah habis, hanya tertinggal tulang rawan doang. Nah, itu dia 10% tulang rawannya sudah mulai habis karena terjadi gesekan kan. Tapi masih bisa kita obati. Ya, asal pasiennya tidak obesitas. Kalau dia obesitas, kita harus turunkan dulu berat badan. Kemudian masuk stage kedua, ini sudah mulai retak-retak tulang rawan. Ya, sudah mulai retak, sudah mulai ada rasa nyeri di sini. Ya, kalau di sini mungkin nyerinya sedikit, tapi ini sudah mulai sedang nyeri. Nah, yang ini stage 3 wah sudah parah. Ya, karena sudah retak dan menimbulkan keloposan pada tulang. Mungkin di sini sudah terjadi respon imunitas tadi, interleukinnya dulu. Step 4 yang terakhir, habis tulangnya. Habis di luar. Tinggal warna merah. Nah, ini cara pengobatannya adalah penggantian sendi. Jadi sendinya ini diganti dengan pen. Sehingga ketika dia gerak, terjadi gesekan si pen tadi, dia nggak akan merasakan sakit. Pernah dengar orang operasi pen kan? Nah, jadi digantinya sendinya tadi dengan pen stainless steel. Ketika dia gerak ya pen itu yang bergesekan sih, dia nggak akan merasakan sakit lah, tulangnya terjaga, dibungkus sama pen. Walau sudah stage 4. Kalau masih stage 3 ini bisa kita kasih yang namanya cairan pelumas disuntik ya, nanti saya kasih tahu nama cairan. Nah, inilah stage dari si osteoporosis. Ada pertanyaan? Paham? Paham ya? Kemudian apa tandanya manifestasinya? Otomatis nyeri lah ya. Nyeri kenapa bisa nyeri? Karena keluarnya si sitokin tadi dan habisnya tulang ya, krompos punya habis. Kemudian apalagi ini palingnya ini semua nyeri ya. Ini yang paling mengalami taji tulang tadi, nongol dia ke atas, tumbuh tulang baru sehingga terasa benjolan keras. Ketika dia duduk, dia nekan tadi ke otot. Kalau sudah nekan ke otot, jadi sakit. Jadi sakitnya double. Satu sakit karena gesekan tadi, satu lagi sakit karena dia tumbuh taji tulangnya di antara tulang itu sehingga menekan atau menusuk jaringan sekitarnya. Salah satunya adalah jaringan. Ada pertanyaan? Gak ada? Kemudian kehilangan fleksibel tulang, kehilangan fleksibilitas sendi. Jadi kalau kita kan gampang aja gitu. Orang yang osteoartritis jangan kan kayak gini, gerak dikit aja sakit. Nah, itu artinya terjadi kehilangan fleksibilitas sendi, ya. Pembengkakan pada area sendi jelas karena si interleukin pada keluar semua, gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami anak farmasi. Tadi kan kedokteran segala macam. Kita juga harus tahu, gitu ya. Sebelum kita menterapi kan kita harus tahu penyakit ini apa-apa. Kalau ini memang fokus penyakit. Jadi secara umum itu pengobatan OA itu dibagi menjadi dua. Satu konservatif, satu lagi operatif. Kapan dilakukan konservatif? Kalau tadi stage 1 sampai stage 3. Kalau yang sudah operatif, dioperasi, dibedah itu kalau sudah stage 4 tadi. Maksudnya apa? Penggantian sendi yang rusak tadi. Ya. Tapi kalau masih 1, 2, 3 kita bisa menggunakan pengobatan obat-obatan dan ditambah dengan fisioterapi. Maka pengobatan ini sering dikombin dengan fisioterapi di rumah sakit ya, fisioterapi. Tapi tetap dia minum obat-obatan. Makanya konservatif itu dibagi menjadi dua. Satu farmakologi obat-obatan, satu lagi fisioterapi, physical therapy, fisioterapi. Dilatih dia untuk jalan, dilatih dia untuk bisa sangat jongkok, duduk lagi, ya. Oke. Kalian dari semester 1 sampai 7 itu berapa banyak praktikum? Ada berapa banyak? Saya dulu S1 25 praktikum. Nah, kalian berapa banyak? 25 praktikum dari semester 1 sampai semester tamat. 25 praktikum. Kalian berapa banyak? Ada segitu? Covid 3. Lebih 30. Lebih ya? Semester 1. Anggaplah 25 lah. Ya sama kita ya. Pertanyaannya, yang tulis tangan berapa jenis praktikum? Banyak, hampir semua. Masa? Iya. Saya enggak. Berapa yang tulis tangan? Semua. Yang praktikum saya tulis tangan.
9 dan 10. Berarti kalau 25 tulis tangan 23. Dua lagi ketiga. Nah, ketika tulis tangan itu pasti ada yang tidur kan? Enggak. Tidur, ya kan? Ada yang tidur, Enggak sih, kan? aku nggak sampai ketiduran, gua udah ngantuk udah tidur. Pertanyaannya deh, itu kalau kalian bangkit dari nulis tiduran yang lama tadi, ketika bangkit sudah merasakan sakit, hati-hati. Sekali enggak, 2 kali enggak. Tadi saya bilang enggak banyak praktikumnya yang tulis tangan. Kalau sudah sampai 10 praktikum tadi sudah sakit, hati-hati. Bukan penyakit ini, tapi saraf penyakit. Itu lebih parah dari ini. Nama penyakitnya HNP, hernia nukleus perkusus. Jadi tulang kita belakang ini kan dibagi dari servikal, C1, C2, C3, torakik, lumbal. Nah, jadi dilihat dia sakitnya di mana. Bisa saraf kejepit di lumbal bawah, di lumbal 4, berarti sini saraf kejepit. Gitu. Cara pengobatannya disedot sarafnya dioperasi. Nah, makanya hati-hati. Ya. Kemudian kalau naik motor yang jangka jauh gitu ya, jangan bungkuk. Enakan dia naik motor bungkuk, nanti tulangnya belok gini. Ya, kemudian apa? Nulisnya kalau misalnya nulis jangan gini juga, tegak. Gitu. Kenapa? Itu nanti dia kebiasaan yang kalian anggap nggak berasa apapun. Ketika dicek tulangnya udah belok. Nah itu mbak. Ya. Jadi sebelum praktikumnya habis, coba introspeksi. Aku nulis laporan gimana? Baiknya gimana Pak? Ya duduk nyender kalau di dinding. Kalau nggak ada meja belajar pakai dus Indomie. Ya kan? Ya udah jujur aja. Padahal nggak ada meja belajar itu pakai dus Indomie. Ya, gitu ya. Jadi hati-hati ya. Bukan osteoartritis, karena kalian masih banyak lumasnya. Apa tadi? Jepit, tulang itu jepit. Karena sering tidur naik bangkit. Gitu ya. Ini berarti yang sebelum UTS kan? Sebelum UTS kan minggu sebelum UTS kan? Enggak, 2 minggu. Berarti minggu sebelum UTS kan Bapak udah selesai kan itunya materinya. Masih ini seminggu sebelumnya lagi. Obatnya apa? Ini sih ya. Tergantung Iya, dari kan ini skalanya. Enggak masuk. Iya. Saya jelasin ya, sekali lagi kan 1 sampai 10 ya, dari dia senyum sampai dia nangis gitu ya. Jadi pemberian obat itu untuk terapi osteoartritis ya dari skala nyerinya ya, skala Ini nyeri kan dari 0. kok ini, iya kemarin aku nggak masuk, Nah, bener. pertama Si kalau Indra dia bukannya masih kemarin satu masuk. gitu ya, atau 2 Oh. kita berikan yang namanya paracetamol dulu. Berarti kemarin Ya, masuk. paracetamol. Kalau nggak Si mau Indra 400, panggil kita sama bisa tapi kasih kok ini 1000 silau. kilo tablet dulu ya, sekali minum 3 kali. Kayaknya lupa atau nggak Tapi kebagi, kalau nggak paracetamol nyampe ke dia bukan, kali kita boleh absennya. menggunakan enzim. Ya. Jadi pengobatan nyeri itu dibagi menjadi 2. Satu yang mengurangi nyeri di daerah saraf perifer, yaitu enzim, saraf tepi. Satu lagi yang mengurangi nyeri di saraf sentral, yaitu narkotika. Nah, kita bahas satu-satu. Enzim ini untuk skala nyeri 2 sampai 4 atau 5. Contoh obatnya apa? Ibuprofen, asam acenamat, diclofenac, yang paling tinggi bisa kasih keterorak. Tapi masalahnya adalah penggunaan enzim maksimal 7 hari. Lebih dari 7 hari lambungnya bisa bolong, perdarahan lambung, ya. Terkhusus untuk enzim yang satu ini namanya ketorolac. Ada yang pernah lihat? Baik injeksi maupun tablet. Iya, Maksimal penggunaannya 5 hari. Iya. Dia beda sama enzim yang lain. Enzim yang lain bisa 7 hari. Dia 5 hari. Kenapa? Sifat merusak lambungnya lebih kuat. Untuk jaga-jaga, dokter sering memberikannya tidak lebih dari 3 hari. Gitu ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Enzim ini bukan obat yang mengobati. Maksudnya dia bukan obat utama untuk suatu penyakit. Ingat ya, enzim bukan obat utama untuk mengobati suatu penyakit. Dia hanya meringankan gejala. Terapi utamanya fisioterapi. Jadi ketika dia fisioterapi kan sakit kan, Iya. dia minum obat dulu biar mengurangi rasa sakitnya. Tapi apakah obat itu dia sebagai obat utama? Tidak. Obat utamanya adalah fisioterapi tadi.
Jadi kalau ditanya NSAID itu obat utama untuk mengobati penyakit, tidak. Dia hanya mengurangi gejala dari suatu penyakit. Biasanya gejala dari suatu penyakit pasti nyeri. Nah, dengan diberikan NSAID, maka kita kurangilah gejala dari penyakit pasien tadi. Tapi jangan lupa, kita harus mengobati penyakit utamanya. Misal, dia nyeri tenggorokan karena infeksi, kita boleh berikan NSAID, tapi obat utamanya adalah antibiotika, bukan NSAID-nya. Ngerti maksud saya? Jadi NSAID itu bukan obat utama untuk mengobati suatu penyakit, dia hanya meringankan gejala. Itu NSAID yang non selektif. Jadi NSAID itu bagi dari dua, satu non selektif, satu lagi yang selektif COX-2. Jadi kalau ditanya, Pak, ini pasiennya ada mengalami gangguan lambung, tapi dia mengalami nyeri. Jangan coba-coba kasih obat yang saya sebutkan tadi. Makin parah nanti nyeri lambungnya. Tapi diberikan obat apa? Yang golongan COX-2. Apa contohnya ini? Celecoxib. Obat celecoxib itu tidak melukai lambung, sehingga aman buat orang yang punya masalah lambung. Dan dia juga boleh digunakan dalam waktu 7 hari. Gitu. Tapi masalahnya apa? Efek sampingnya lebih besar daripada yang tadi obat-obat tadi saya sebutkan. Apa efek sampingnya? Dia dapat menghambat yang namanya prostasiklin. Kalau dia hambat prostasiklin itu fungsinya untuk mengencerkan darah. Kalau dihambat prostasiklin, darahnya jadi apa? Jadi kental, jadi beku, nggak bisa jalan darah, jadi penyakit stroke. Makanya hati-hati memberikan obat ini. Memang obat ini mahal. Iya. Kalau di apotek ini belum ditawarin, kaya kalian. Mahal ini obatnya daripada obat yang tadi sebut diclofenac, sama macam ini mahal, ratusan ini obatnya. Ya. Tapi efeknya apa? Memang di lambung dia lama, aman. Efeknya adalah di sistem kardiovaskular. Jadi sebelum pemberian obat ini tanya pasien, ada riwayat hipertensi Pak, Bu, jantung? Oh tidak ada, aman. Tapi kalau ada riwayat hipertensi jantung, jangan coba-coba diberikan. Kenapa? Dia menghambat yang namanya prostasiklin sehingga darah jadi beku, nggak bisa lewat, nyumbat, jadi penyakit stroke. Paham? Ya. Jadi penggunaan NSAID harus hati-hati, jangan sampai lewat dari 7 hari maksimal. Ya. Kemudian kalau nyerinya lebih dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka kita mulailah dengan pemberian obat yang bekerja di saraf sentral, saraf pusat, golongan narkotika. Kita mulai dari narkotika paling rendah, namanya tramadol. Narkotika paling rendah namanya tramadol itu dia bisa digunakan untuk nyeri di skala 6. Ya, skala 6. Tapi kalau udah masuk skala 7, 8, kita naikkan lagi namanya kodein. Nah, kalau sudah masuk skala 9, 10 udah naik lagi dia namanya morfin, MST. Morfin itu obat analgetik paling kuat yang ada, gitu ya. Kalau dia di rumah sakit mungkin diinjeksi namanya fentanyl, itu juga analgetik, ya. Analgetik yang kuat juga fentanyl, tapi dalam bentuk injeksi. Tapi kalau dalam bentuk tablet namanya morfin. Gak ada lagi selain morfin yang lebih kuat yang bisa digunakan manusia. Ada satu, tapi nggak boleh digunakan, namanya heroin. Nah, itu bahaya itu. Kalau kalian nampak megang heroin, kemudian dirazia, hukumannya hukuman mati lah. Karena heroin itu sangat terlarang. Ya, lebih bagus bawa sabu, mungkin penjaranya berapa puluh tahun gitu. Kalau daripada bawa morfin, langsung hukuman mati. Nah, tapi morfin di Indonesia nggak ada, dia dari luar negeri. Karena nggak ada yang bisa buat morfin orang Indonesia. Orang luar negeri dijual di Indonesia. Ya. Nah, yang paling tinggi adalah si Heroin. Yang bisa yang nggak bisa buat Indonesia itu heroin, morfin bisa dari tanaman opioid, getahnya, ya dari getahnya itu bisa jadi morfin. Nah, morfin ini hati-hati ya. Kalau misalnya ada saudara gitu ya, tetangga, kemudian dia habis kecelakaan, kemudian habis misalkan kena kanker atau segala macam, dokter meresepkan morfin, kemudian diminum bawa pulang ke rumah. Jangan sekali-sekali biarkan pasiennya tinggal sendiri. Kenapa? Tadi saya bilang, obat ini merangsang sistem saraf pusat, sehingga dia bisa menyebabkan reaksi tanpa dia sadari. Apa contohnya? Nangis sendiri, marah sendiri, ketawa sendiri. Yang bahaya adalah dia bisa bunuh diri dia sendiri. Kenapa? Sistem saraf pusatnya terganggu. Nah,
Makanya orang pakai narkotika itu yang bikin dia mati adalah sistem saraf pusatnya terganggu, menyebabkan depresi pernapasan. Depresi pernapasan itu apa? Jalan napasnya nyempit sehingga mati. Nah itu bahaya pakai narkotika, ganja, sabu, sebagainya. Kenapa? Orang yang pakai narkotika tanpa dosis, dia naikkan terus dosisnya. Akibatnya apa? Otaknya jadi ngeplay terus tinggi dia ke atas. Ketemu Tuhan kan? Hilang. Apalagi kalau di bawah nggak ketemu Tuhan, kalau di atas ini terus dia. Kenapa? Karena dosisnya makin makin ditingkatkan sama dia. Jadilah namanya toleransi, gitu ya, toleransi dosis. Itu menyebabkan dia mati. Gitu ya. Nah ini juga bahayanya pakai narkotik adalah depresi pernapasan. Makanya kalau ada pasien pakai morfin, kodein, kemudian dia sesak napas, nah itu efek sampingnya. Depresi pernapasan. Kenapa bisa depresi pernapasan? Sistem saraf pusatnya terganggu sama si narkotika tadi. Tapi kalau dosisnya sesuai ya silakan aja. Ya kan nanti dipantau sama dokter. Karena obat-obat golongan narkotika itu pemantauannya ketat. Beda sama psikotropika. Psikotropika memang dipantau juga kayak diazepam, clonazepam itu memang dipantau, tapi dia seketat si narkotika. Karena beda lambang obatnya. Psikotropika lambang obatnya masih K. Tapi kalau narkotika udah nada plus gitu. Maksudnya apa? Obat ini harus dijaga dengan ketat, jangan sampai kebobolan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Saya mau tanya, untuk obat pirosikam itu aman nggak buat penderita hipertensi? Enggak. NSAID tidak aman buat hipertensi. Karena Pak NSAID dapat menyempitkan pembuluh darah. Jadi percuma. Saya bisa sering kesal sama dokternya. Dia kasih amlodipin plus asamafenamat. Amlodipin itu membuka pembuluh darah supaya tekanan darah turun. Asamafenamat menyempitkan lagi. Jadi itu apa amlodipinnya? Alasannya karena pasiennya sakit kepala, dia nyeri. Kasih yang lain yang tidak bisa menyempitkan, apa paracetamol. Makanya NSAID Amlodipin nggak tapi boleh boleh kasih sama orang asam. hipertensi. Boleh. Nanti Berarti obat sama hipertensinya paracetamol jadi nggak aja. berguna lagi. Obat hipertensi melebarkan pembuluh darah, kaptopril, kandesatan, amlodipin itu melebarkan pembuluh darah, sudah saya jelaskan kan? Hipermokologi molekuler, mereka melebarkan pembuluh darah, vasodilator. Kita kasih NSAID, disempitkan lagi, ya tekanan darahnya nggak turun-turun. Makanya Dikasih jangan Dexa, sekali-kali berikan orang Dexa. hipertensi Boleh, NSAID, boleh. boleh. ya, karena percuma Berarti pengobatan darah hipertensi. tingginya naik. Kalau dia nyeri Pak, kasih paracetamol. Dexamethasone. Dimulai dari 500, nggak mempan nyerinya naikkan lagi jadi 1000, nggak masalah. Karena paracetamol range strapnya luas. Ada pertanyaan? Apalagi yang COX-2 loh, bahaya lagi. Bisa stroke dia mendadak. Yang saya toksik, jangan coba-coba ya. Yang piroxicam, meloxicam, diclofenac itu aja bahaya, apalagi yang COX-2-nya, ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Jelas? Kemudian selain dia minum, kita bisa berikan dia krim. Biasanya krim ini isinya diclofenac, makanya jadi dapat lontar. Ada dan sebagainya kan jenisnya kan, isinya pasti natrium diclofenac. Karena natrium diclofenac itu mudah menembus barrier kulit ya. Nanti obatnya itu dibentuk dalam, nanti kan akan belajar namanya sistem pengantaran obat. Saya nggak tahu di semester berapa. Obat itu dia dibentuk dalam bentuk mikro sehingga dia dapat menembus epidermis. Ketika dia menembus epidermis masuk ke dalam pembuluh darah, ya tinggal berikatan sama reseptornya. Makanya ada dalam bentuk gel, gitu ya, tetes mata, salep, gitu. Gak semuanya harus diminum, ya. Karena obat itu bisa kita modifikasi. Itulah keunggulan dari farmasi. Ya. Contohnya apa? Obat yang bisa pelepasannya dikontrol. Jadi yang tadi dia minumnya 3 kali bisa jadi 1 kali. Apa contohnya? Glucopak XL. Isinya metformin. Iya. Kalau dia minum metformin generik 3 kali 500 mg. Tapi yang Glucopak XL artinya apa? Sustain release. Lepasnya pelan-pelan. Jadi cukup untuk 1 hari, dia minum 1 hari saja. Nah, itulah teknologi dari farmasi. Makanya namanya teknik formulasi, gitu ya. Nah, itu keunggulan dari farmasi. Ya. Pasti ada barang, pasti ada harga. Itu lebih mahal daripada metformin. Nah, sama juga seperti ini ya. Jadi yang topikal itu lumayan juga harganya, ya, daripada yang generik. Tapi itu lebih apa ya? Fleksibel lah gitu ya. Jadi kapan aja bisa digunakan. Dan dia efeknya lokal, bukan sistemik. Kalau kita minum obat diclofenac, seluruh badan itu menjadi nyerinya berkurang. Tapi kalau pakai yang topikal, hanya di kaki aja yang ditempelin yang nyerinya berkurang, seluruh badan enggak.
terpengaruh. Pertanyaannya, Pak, efek sampingnya lebih bahaya mana? Oral apa topikal? Oral. Kenapa oral saya sebut? Karena dia berlaku sistemik. Ketika berlaku sistemik, dia masuk ke dalam, dia dapat mempengaruhi organ. Tapi kalau topikal, dia di tempat itu aja. Walaupun senyawa aktifnya masuk ke dalam pembuluh darah, tapi tidak sebanyak yang oral. Ngerti? Paham ya? Kemudian apa lagi? Nah ini, kita ganti cairannya dari luar. Jadi orang yang mengganti cairannya tadi dari luar pakai yang namanya glucosamine chondroitin. Itu yang tadi saya sebut sama kalian kalau sudah bekerja nanti, carilah susu atau suplemen yang mengandung dua ini, glucosamine chondroitin. Kenapa? Dia akan mengganti cairan sinovial yang sudah habis. Ya. Glucosamine chondroitin itu gabung dia itu, nggak bisa pisah itu, gabung dia. Nggak boleh glucosamine aja, nggak boleh chondroitin aja, dia harus dua, glucosamine dan chondroitin. Ya. Tapi perhatikan, glucosamine ini dia dapat meningkatkan kadar gula darah, jadi dia tidak boleh diberikan pada orang DM. Tapi kalau dia DM kena osteoartritis, monitoring kadar gula darah. Boleh diberikan, tapi kita monitor. Kalau terjadi lonjakan kenaikan kadar gula darah, pelan-pelan kita stop. Tapi kalau dia nggak kena DM, ya silahkan aja diberikan. Ya. Ada pertanyaan? Jelas. Kemudian ada lagi obat yang untuk mengganti secara langsung. Kalau ini kan diminum ya, dia butuh proses yang lama. Langsung diminum langsung terganti enggak? Sampai berbulan-bulan dulu baru dampak efeknya. Diminumnya 3 kali sehari sampai berbulan-bulan gitu baru dampak efeknya. Yang langsung dampak efeknya adalah injeksi intraartikular obat hyaluronik, asam hyaluronik. Jadi ini ada kasus teman saya, ibunya nggak bisa jalan total karena sudah habis si cairan sinovialnya, pengapuran parah. Dokter memberikan 2 opsi, ibu mau dioperasi atau kita suntik. Ibunya nggak mau operasi. Akhirnya apa? Opsi kedua, disuntik. Maksud disuntik itu ini, injeksi intraartikular obat asam hyaluronik. Jadi disuntikkan, misalnya di mana yang sakit, di lutut misalnya, disuntikkan langsung di lutut secara intraartikular sama dokter ortopedi. Ini bisa bertahan selama 6 bulan. Kalau dia hanya berjalan santai. Kalau naik tangga mungkin, naik turun tangga mungkin 3 bulan udah habis. Sama isi oli tadi naik motor, isi oli. Kalau kita berjalan jauh pasti cepat habis. Nah sekali injek 5 juta. Ya, berlaku untuk 6 bulan. Nanti kata operasi guys. Normalnya 6 bulan kalau dia hanya berjalan di dapur, depan, ruang TV, bebas, gitu ya. Tapi kalau dia banyak aktivitas geraknya mungkin lebih dari kurang dari langsung sembuh, bukan nggak ini ya, nama langsung obatnya sembuh, ya, maksudnya kan asam ada proses dulu, hyaluronik. tapi Dosisnya setidaknya disesuaikan udah dengan harus itu kebutuhan lagi pasien. kan, suntik. Ya, jadi saya nggak bisa jelaskan dosisnya sekian Terus bisa. terusan lagi. Disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kalau pasien obesitas pasti dosisnya harus lebih besar kan, sesuai dengan berat badan. Oke, jadi kalian nanti udah tahu, oh dia harus disuntik, diinjeksi. Jadi udah tahu apa obatnya. Asam hyaluronik. Ya. Ada pertanyaan? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Masa jelas saya jelasin? Kalau saya nipu-nipu kalian percaya? Percaya? Iya. Amas. Kurang mas. Percaya aja ya, Sir. Nipu saya tadi. Ya kan nggak tahu Pak. Nggak tahu. Percaya aja saya. Ada pertanyaan nggak? Masa nggak ada? Bangsa lah saya hari ini Pak. Nanti kalian saya bantu lewat ujian. Bangsa ya. Tapi Ayu. apa sih, kan itu bukan panas sinovial, tapi perlu nggak dikasih obat kortikosteroid? Untuk apa kortikosteroid? Tadi kan ada keluar di stok gitu. Kortikosteroid dapat menyebabkan pengoposan tulang. Kan bukan karena sinovial ya. Sitokin bisa kita Harus suppress berjalan dengan lah. enzyme. Apa fungsi nggak ada itu tuh ya, nggak ada. Steroid efek sampingnya pengeroposan tulang. Tulangnya sudah keropos, kita kasih steroid lagi, ya makin keropos. Beda sama RA. RA kenapa? Autoimun, imunnya yang harus disupres, maka kasih si steroid. Kalau ini kan nggak ada imun yang harus disupres, imun tadi keluar karena serpihan si tulang tadi. Kalau kita obatin pakai asam hyaluronik tadi,
kan nggak terjadi serpihan lagi kan? Keluar nggak sitokinnya? Enggak. Ngerti ya? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ayolah. Bentar aja boleh sama saya. Sekarang ada pertanyaan? Nelson? Torik ke? Ada Pak. Apa? Nah, inilah. Kenapa si narkotika itu bisa apa? Tadi kan kata Bapak bisa bikin apa? Sesak nafas. kan? Depresi. Iya, depresi pernapasan. Apa? Depresi pernapasan Nah, gitu. iya. Nah itu kenapa Pak? Iya, ya ini pertanyaan bagus nih. Dia nggak pakai narkotika ya. Jadi kalau teman mau ada pakai narkotika bilang, namanya depresi pernapasan, jangan sesek gitu ya. Depresi pernapasan. Pernapasannya depresi. Si narkotika apa aja dari yang paling rendah tadi tramadol ya. Efeknya adalah, ingat, narkotika itu dia punya reseptor, namanya reseptor mu. Reseptor mu, ya. Ada pernah dengar delta, alfa, beta, gamma, ya kan? Namanya lambang Romawi gitu. Ada namanya mu. Dia reseptor mu, reseptor opioid. Ketika dia berikatan dengan reseptor mu, maka si sinyal respon rasa sakit akan terhambat sehingga nggak sampai ke otak. Kalau sinyal rasa sakit tadi nggak sampai ke otak, bisa nggak diterjemahkan rasa sakit? Nggak bisa. Jadi berkurang rasa sakitnya. Bukan berarti hilang 0% ya. Yang hilang 0% itu adalah anestesi, bukan analgetik. Ya, yang hilang 0% sama sekali nggak ada nyeri, anestesi. Kalau analgetik sekalipun narkotika tetap ada rasa nyerinya. Mungkin dari 100 bisa jadi 10, kan berkurang rasa nyerinya. Nah, di satu sisi ketika dia berikatan dengan reseptor mu tadi, dia dapat menghambat respon rasa sakit ke otak, sehingga otak nggak bisa menerjemahkan itu rasa apa, sehingga rasa sakitnya berkurang. Tapi di satu sisi dia dapat menyempitkan yang namanya saluran bronkus. Itu efek timbal balik. Ketika si sistem rasa nyeri tadi kita hambat supaya dia nggak masuk ke otak, tapi si bronkusnya dia tutup. Tahu bronkus kan? Bronkus tahu? Sistem pernapasan. Kan udah belajar anatomi, masa saya jelasin. Bronkus di paru-paru, dia sempitkan si bronkus, bisa bernapas nggak orangnya? Enggak. Sehingga sebuah penyakit namanya depresi pernapasan. Kapan terjadi depresi pernapasan? Kalau si narkotiknya tidak digunakan sesuai dosis. Ya, jadi jangan takut pakai tramadol kalau sesuai dosisnya. Silakan gunakan, nggak ada yang melarang, tapi dengan dosis yang sesuai dan dengan resep dokter. Kalau nggak ada resep dokter ditangkap kalian, karena itu obat narkotika. Ya, paham ya, tadi ya. Jadi dia dapat menyempitkan si bronkus sehingga oksigen nggak bisa masuk. Sesak lah orangnya. Kalau orang nggak bisa bernapas 1 menit aja mati. Kenapa? Otak itu nggak bisa kehilangan oksigen dalam waktu 1 menit. Pada orang bisa tahan nafas sampai 2 menit, itu mungkin 1 dari 1 juta orang. Tapi orang normal dia nggak bisa tahan nafas lebih dari 1 menit. Kalaupun dia bisa, dia akan namanya hipoksia, kekurangan oksigen. Kalau itu terus-terusan terjadi, otaknya akan mati, orang juga akan mati. Jadi kalau dibilang orang mati itu bukan karena henti jantungnya, tapi mati otak. Kalau henti jantung pakai alat bisa dipacu lagi jantungnya, bisa bunyi lagi. Tapi kalau mati otak nggak ada bisa macu. Jadi dokter untuk memastikan seseorang itu mati dilihat dari kematian batang otaknya. Gimana cara lihatnya? Lihat matanya. Kalau pupil matanya sudah kecil, mati lagi. Kan udah saya ajarin yang saraf simpatik, parasimpatik. Parasimpatik akan mempengaruhi pupil mata. Kalau batang otaknya mati, maka pupil matanya akan mengecil. Coba lihat teman kalian, pupil matanya kecil nggak? Yang jauh udah lewat gitu. Ya. Kalian terlihat panjang. Saya kan tanya ilmu apa, jadi merembet dia semua terus dapat ilmu baru. Dari ilmu satu pertanyaan dia merembet terus, jadi kan gini ternyata gini gitu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi nggak? Tinggal 1 tahun lagi. Jelas? Jelas? Ini Ferdian Syah. Ferdian? Tanya, Torik aja nanya, masa kamu enggak? Saya tahu yang nilai mereka ini, saya tahu. Nggak usah kalian tanya saya tahu nilai mereka. Nggak usah saya lihat itu ujian mereka. Ini si Torik depannya ada lah. Ini Ferdian udah lah. Ini Hansen, kok agak parah. Ada pertanyaan kalian?
Belum. Itu teman sebelah siapa temannya? Deden. Hah? Deden Sukandar. Iya. Iya kan? Ada temannya Deden. Belum, Pak. Belum. Itu sebelah lagi. Siapa namanya? Ali. Oh iya. Itu sebelah lagi. Siapa nama? Reza. Hah? Siapa? Fajar. Gak ada pertanyaan ini. Jangan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Cukup. Yang lainnya, yang cewek? Bisa gitu? Ada pertanyaan? Udah kali ya. Ada. Kamu bilang tadi belum ngerti.